Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya mencari ilmu, dan nikmatnya berkumpul ya dengan orang-orang yang salih. Dan mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah ya, dimudahkan jalan-jalan surganya Allah. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari Badar ya, belajar bahasa Arab dari dasar. Nah, bahwa bahasa Arab ini adalah sesuatu yang istimewa ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci kita ya sebagai umat Islam. Nah, yang mana kita sebagai umat Nabi Muhammad ya harus mempelajari bahasa Arab yang merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi kita ya, harus mensyiarkan. Nah, sekalipun kita belum sangat baru bisa menyimak dan sebagainya, tetapi paling tidak kita sudah sangat mengistimewakan bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling utama dari seluruh bahasa yang ada kan. Allah menjadikan bahasa Arab tadi ya sebagai bahasa Al-Quran, bahasa As-Sunnah. Allah juga menjadikan sebagai bahasa dalam sholat, bahasa dalam zikir kita ya, zikir-zikir dengan bahasa Arab. Rangkaian ibadah haji semuanya itu menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk mempelajarinya ya, kunci dari ajaran agama Islam bahwa bahasa Arab adalah bahasa Rasulullah ya, Rasulullah SAW, bahasanya para sahabat. Nah, Rasulullah SAW berkomunikasi dengan bahasa Arab dalam surah Ibrahim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Bahwa kami tidak mengutus seorang rasul melainkan bilisani qaumih, dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, supaya ia bisa menjadi penjelasan ya dengan terang kepada kaumnya. Fayudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Jadi intinya kita kenapa udah seusia gini ya masih mempelajari bahasa Arab, intinya kita ingin mensyiarkan ya bahasa Arab ini dengan segala tantangannya, walaupun kita masih baru bisa menyimak atau belum terlalu memahami dengan segala kompleksitasnya. Yang terpenting Allah melihat proses kita ya, bahwa intinya kita meyakini bahasa Arab itu adalah bahasa generasi terbaik ya, bahwa bahasa Arab adalah bahasa generasi terbaik sesudah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi bahasa Arab juga bahasanya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, ini sehingga kita sebagai umatnya ya harus mempelajari bahasa terbaik dalam memahami Islam. Jadi bahasa terbaik dalam memahami Islam ini menjadi pembuka kunci untuk memahami Quran Sunnah dengan gaya bahasa yang ringkas ya, mudah dipahami ya. Nah, ini luar biasa sekali. Karena itu mudah-mudahan kita semua ya tidak putus asa, maksudnya nggak ngerti atau gimana, pokoknya kita bahwa mempelajari bahasa Arab bagian dari sunnah ya, bahwa kalau kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Nah, beberapa kali beliau menyampaikan bahwa ta'allamul arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab, fa innaha, karena sesungguhnya bahasa Arab itu min dinikum, termasuk bagian dari agama kalian. Jadi kita azamkan bahwa ta'allamul arabiyyah, jadi pelajari bahasa Arab
kenapa kita mempelajari bahasa Arab? Fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kita. Apalagi ya Syekh Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa fa inna nafsal lughah al arabiyyah minad din. Jadi bahasa Arab itu termasuk bagian agama Islam gitu ya. Wa ma'rifatuha fardun, dan mengetahuinya itu adalah fardun wajibun, hukumnya wajib. Fa inna fahmal kitab wa sunnah fardun, karena fa inna fahmal kitab wa sunnah fardun, karena sesungguhnya memahami Quran dan sunnah itu adalah fardun, perkara wajib. Wala yufhamu illa bifahmi lughatil arabiyyah, dan kita tidak bisa memahami ya ajaran Al-Quran dan sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, dan suatu kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan sarana tertentu. Nah ini intinya bahwa hukum mempelajari bahasa Arab itu ada yang menyampaikan fardu ain ya, ada juga yang menyampaikan fardu kifayah. Nah pokoknya tetap semangat ya semuanya. Wala syakka anna ilma lughah minad din, pokoknya jangan ada keraguan sedikit pun bahwa ilmu bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Islam. Li'annahu minal furud al-kifayah, karena mempelajarinya termasuk fardu kifayah ya. Wa bihi tu'rafu ma'ani al-fadil Quran was sunnah, dan dengan bahasa Arab ini kita bisa mengetahui makna lafaz Quran dan sunnah. Nah ini pokoknya saya hari ini menyemangati lagi ya, bagi yang hanya bisa menyimak dan sebagainya, tetap semangat. Kita akan mempelajari bahasa Arab, karena semakin kesini semakin ada kerumitan tertentu ya. Tetapi bismillah saja, niat kita lillah ya, karena Allah. Kita ingin mempelajari bahasa Arab yang merupakan bagian dari agama kita, supaya salat kita lebih khusyuk ya, dengan memahami setiap lafaz yang ada yang kita baca. Tilawah Al-Quran kita lebih khusyuk lagi, lebih khidmat, karena kita sedikit banyak tahu terjemah ya dari masing-masing lafaz itu. Nah seperti itu. Baik, kelamaan saya itunya. Kita langsung saja pada pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu ini ya. Kita alhamdulillah sudah memasuki pada halaman 78 ya, halaman 78. Nah, bagi yang sudah mempunyai buku boleh dicoret-coret ya, boleh dilihat bukunya. Bagi yang belum, di sini sudah ada ya, walaupun ini hanya di foto ya. Belum sempat untuk di scan sekarang tuh. Nah di sini kita akan mempelajari masih ya kata kerja transitif dan intransitif, lazim, muta'addi. Nah kemarin kita sudah mempelajari ini tentang fi'il. Ada fi'il lazim ya yang intransitif, ada fi'il muta'addi yang transitif yang membutuhkan objek. Nah baiklah, untuk sesi kali ini kita akan mempelajari tafsirul muta'addi laziman. Nah jadi tafsirul muta'addi laziman, menjadikan fi'il muta'addi ya menjadi lazim. Jadi dari transitif menjadi intransitif. Nah ini merubah ya, menjadikan fi'il yang tadinya butuh objek dirubah menjadi lazim yang tidak membutuhkan objek. Nah di sini sudah terlihat yasirul muta'addi laziman, bahwa menjadikan fi'il muta'addi menjadi lazim, au fi hukmil lazim ya, atau dalam hukum fi'il lazim, bi'ihda salasati asya, dengan salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama adalah antazammanahu ma'na lazim fa'ula, mengandung makna fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek, yaitu fa'ula ya, wazan fa'ula. Jadi kalau ingin dari muta'addi menjadi lazim, di sini ya, antazammanahu ma'na lazim fa'ula, mengandung makna lazim yaitu dari fi'il fa'ula. Mislu contohnya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaklah berhati-hati, falyahdhar, hendaklah berhati-hati
alladzina, orang-orang yang yukhalifuna an amri, yang tidak yang menyelisihi perintahnya gitu ya. Maksudnya adalah yakhrujun, mereka yang keluar dari urusan itu gitu. Nah, jadi di sini mengandung makna faula. Wa aslih juga ya, soluha. Nah, ini wa aslih li fi dzurriyyati, dan bereskanlah ya keluargaku, barik li, dan berkahilah untukku. Nah, di sini mengandung makna wazan faula. Kemudian yang kedua adalah antuhawilahu ila mithlika rumayakrumu, merubah ya menjadi wazan karumayakrumu lidilalah ala ta'ajub, untuk menunjukkan pada ta'ajub ya, aneh, awil mubalaghah atau hiperbol. Mislu, contohnya, daruba Muhammadun wafahuma Khalid, Muhammad terpukul, Khalid paham gitu ya. Nah, ini di sini menunjukkan makna ta'ajub. Ma'adarabahu, alangkah terpukulnya, wa ma'afhamahu, alangkah fahamnya. Di menunjukkan ta'ajub atau mubalaghah itu berlebihan. Sangat ya, ada sangat. Wa fahuma Khalid, Khalid sangat paham. Nah, ini Muhammad sangat terpukul misalnya. Nah, ini menunjukkan pada ta'ajub dan mubalaghah. Ayyaqa mutawi'an lil muta'addi ila wahid. Nah, ini menunjukkan mutawi'an ya, lil muta'addi ila wahid. Mislu, contohnya, jama'tuhu, aku mengumpulkannya, fajtama, maka terkumpullah. Nah, kalau jama'a itu mengumpulkan berarti transitif, kalau ijtama itu intransitif, karena artinya terkumpullah. Jama'tuhu, aku mengumpulkannya, fajtama, maka terkumpullah. Kasartuhu, aku memecahkannya, fan kasar, maka pecahlah. Nah, ini nggak usah terlalu diteliti ya, karena ini sekilas-sekilas saja. Nanti yang terpenting kita mengidentifikasi dari Al-Quran mana muta'addi, mana lazim gitu ya. Nah, langsung saja ke sini. Taqsimul muta'addi. Sebentar ya, ini teorinya agak panjang, nanti kita praktek. Tanqasimul muta'addi. Muta'addi itu dibagi-bagi ya, pembagian muta'addi. Yanqasimul muta'addi ila qismain, bahwa fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek yang transitif itu dibagi kepada qismain, dua bagian. Alladzi yata'adda ila maf'ul wahid, yang membutuhkan kepada satu objek. Mislu kataba, menulisnya. Katabtu risalah, aku menulis surat, hanya butuh satu objek. Nasara juga hanya butuh satu objek, menolong. Nasara Muhammad, Muhammad menolong al-walad, anak laki-laki. Jadi hanya butuh satu objek. Qatala, membunuh juga hanya butuh satu objek. Yang kedua adalah alladzi yata'adda ila maf'ulain, yang butuh kepada dua objek. Mislu a'ta. Nah, kata memberi itu nggak cukup dengan satu objek, nggak cukup dengan satu maf'ul. Seperti kita kan di bahasa Indonesia juga, saya memberi titik-titik kepada anak itu. Nah, jadi kita tidak cukup saya memberi roti. Ini membutuhkan dua objek misalnya ya. Sa'ala, sama bertanya. Kasa, memakaikan. Nah, itu tidak cukup hanya satu objek tetapi dua objek. Wa huwa yanqasimu ila qismain, dan terbagi menjadi dua. Yansibu maf'ulain asluhuma al-mubtada wal khabar, menetapkan dua maf'ul yang asalnya mubtada khabar maf'ulnya. Nanti kita akan lihat ya di itunya. Zonna, contohnya zonna itu menyangka ya, wajada mendapatkan, ja'ala menjadikan, hasiba menghitung. Misalnya wajadtu, nah aku mendapatkannya. Nah, di sini sebelumnya ada ya, jayyidan misalnya. Wajadtuhu jayyidan, aku mendapatkannya jayyid, dia dalam keadaan baik. Nah, itu asalnya huwa jayyidun, asalnya mubtada khobar. Tetapi ketika ada wajada menjadi maf'ul bih ya, wajadtuhu jayyidan,
aku mendapatkan dia dalam keadaan aku mendapatkan dia jayyid, baik. Nah, kemudian yansibu maf'ulain. Nah, di sini menetapkan dua maf'ul laisa asluhuma al mubtada wal khabar, yang asalnya bukan dari mubtada khabar. Mislu contohnya a'ta. Nah, ini bukan dari mubtada khabar ya. Manaha menganugerahkan, albasa memakaikan, allama mengajarkan. Nah, mungkin nggak usah terlalu detail kita bahas karena takut pusing ya. Saya dari awal sudah memotivasi, semakin kesini semakin membutuhkan pemikiran yang lebih dalam gitu ya. Nah, kita langsung saja mau mencontohkan atau mau identifikasi Al-Quran ini, Bun? Identifikasi Bun. Langsung ya, daripada pusing ke teori ya. Kita Iya. identifikasi saja ke Al-Quran. Nah, baik, silahkan yang identifikasi ke Al-Quran. Ada yang sudah mendapatkan bunyi ayat Al-Qurannya, silahkan. Apa? Yang apa yang lazim apa yang muta'addi Ya Bun? bebas, Bun. Pokoknya bebas saja. Kita identifikasi dari Al-Quran. Surat apa? Bun Bebas inna saja yang a'toyna apa? a'toyna inna Ya, ya, a'toyna surat Al-Kautsar ya, biar aku semuanya bisa fokus dulu ke tulisan. Nah, surah Al-Kautsar. Nah, di sini kita lihat. Ini ada surah Al-Kautsar. Inna a'toinaka. Nah, ada a'to ya. Silahkan Bunda Rumah untuk diidentifikasi. Inna a'toinakal kautsar. Fiil yang mana? a'toyna Ya, kak a'to. Berarti a'to itu apa arti a'to? memberi Memberi. Berarti memberi, kalau kata kerja memberi butuh objek atau enggak? butuh Butuh objek ya. Memberi apa ya? Misalnya saya memberi, kita nggak paham. Memberi apa? Nah, kemudian mutaaddinya itu masuknya yang butuh satu objek atau dua objek? dua Butuh dua membutuhkan objek dua ya. objek Nah, dua butuh dua dua objek, berarti ini di halaman 79 alladzi yata'adda ila maf'ulain, yang membutuhkan dua maf'ulun. objek. Nah, silahkan Iya. diidentifikasi objek pertama apa, objek kedua apa. Silahkan Bunda Rumah. Inna a'toyna kak objek pertama kamu ya. Iya, kamu ya. Ya, A'toina, kami kak memberikan kak kepadamu. kepadamu Ya, jadi objek pertama apa? kak kamu kamu Kak ya, seorang kamu. laki-laki. Al-Kautsar. Apa arti Nah, Al-Kautsar? nikmat Surga yang banyak Firdaus ya. Ya, Surga nikmat yang Firdaus banyak banyak ya. sungai. Nah, berarti yang menjadi maf'ul kedua, objek kedua apa? nikmat yang banyak Iya, al-kausar Al-Kautsar ya. Nikmat yang banyak. Sehingga gimana menerjemahkannya Bunda Rumah? sesungguhnya kami Di telah per memberi itu di Bon, di per lafad coba. Inna sesungguhnya kami dari Inna sesungguhnya kami a'toyna kak telah kami dulu memberi Bun. Nah, kami oh dibiasakan subjek dulu kami ya. oh ya kami telah memberikan kepada kamu seorang laki-laki. Iya. Al-Kautsar nikmat yang banyak. Nah, alhamdulillah berarti Bunda Rumah memberikan contoh fi'il muta'addi yang nomor berapa? Maf'ulain Nomor atau dua, maf'ul wahid? maaf, lain. Maf'ulain ya, yang membutuhkan dua Ya, maf'ul, dua objek. dua objek. Ya, Ya, baik. Terima kasih Bunda Rumah sudah memberikan sama-sama, contoh ya. Bun. Yang lainnya boleh silahkan, kita hanya mengidentifikasi apakah ini fi'il muta'adi yang butuh objek atau fi'il lazim. Dan kalau muta'adi kita identifikasi apakah butuh satu objek ataukah dua objek. Silahkan. Bebas, yang terpenting ada fi'ilnya ya.
nggak mesti contoh yang tadi semua. Yang itu juga Bun ada sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqis. Apa ya itu ya? Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Waqi. Nah Set apa itu ya? apakah itu ada objeknya nggak? Sa'ala sa'ilum bi'adzabin Sa'ala waqi'. sa'ilum. Sebentar Bu, ini mau ngecas dulu. Selain sa'ala sa'ilun Bun, yang ada maf'ul bihnya coba. Maf'ul bih. Baik dari fi'il kataba, nasara, qatala, tadi a'ta, sa'ala, masih banyak ya. Zonna, wajada, ja'ala, hasiba, a'ta, manaha, albasa, 'allama. Kalau contoh yang lain boleh nggak Bun? Boleh Bun, Maksudnya selain apapun lah, yang terpenting kita praktek ke Quran ya. Mau yang mana, yang manapun, penting kita kan tujuan kita belajar bahasa Arabnya untuk praktek di Quran atau hadis. Bunda silahkan. Contoh surat Al-Qadar. Al-Qadar, sebentar Bu, ngecasnya belum, sebentar. Al-Qadar ya, kita akan sama-sama lihat surah Al-Qadar Ayat pertama. ayat pertama ya. Nah, semuanya boleh fokus ke Al-Qadar ayat 1 ya. Nah, di sini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Silakan Bunda Lia untuk diidentifikasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadri pada malam kemuliaan. Anzalnahu itu fi'il muta'addi. Ya, Yang membutuhkan anzalnahu, mana subjeknya? Anzalna. Subjeknya Bun, belum objek. Maaf, anzalnahu kami ya. Kami di ya. situ Anzalna. Mana subjeknya siapa? Di sini ditujukannya pada Allah anzalnahu. Ya, kami Allah ya. Kata Allah Iya. kami telah menurunkan. Mana objeknya? Al-Qur'an. Ya, hu ya. Hu itu ya, hu. kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kami telah menurunkannya. Nah, nyah di sana itu adalah Al-Qur'an. Nah, apakah ini masuknya berarti lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi ya. Karena ada objek. Mana objeknya? Objeknya Al-Qur'an. Hu Ya, disebutin dulu Arabnya Bu. Objeknya hu. Anzalnahu ya, Al-Qur'an. Nah, kemudian apakah termasuk yang butuh satu objek atau dua objek? Maf'ul wahid atau maf'ul lain? Maf'ul wahid. Maf'ul wahid ya, hanya membutuhkan satu objek. Kita paham bahwa kami menurunkannya, kami menurunkan Al-Qur'an kata Allah. Kita sudah paham ya, tidak membutuhkan objek yang kedua. Baik, terima kasih Bunda Lia sudah mencontohkan dalam Al-Qur'an fi'il muta'addi. Satu lagi Bun. Silakan, apalagi? Satu lagi masih di surat itu Al-Qadar ayat yang keempat. Ya, silahkan. Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Tanazzalu turun al-malaikah malaikat. Jadi tanazzalu di sini jadi apa namanya? Fi'il muta'addi ya. Butuh objek nggak? Malaikat bukan objek, maaf, itu mah subjek ya, maaf ya. Ya berarti lazim ya, fi'il lazim. Coba ya, semuanya diidentifikasi. Apakah tanazzalul malaikah? Malaikat itu telah turun. Nah, apakah kita sudah paham ketika disampaikan tanazzalul malaikah? Para malaikat telah turun? Iya, paham. Sudah paham. Berarti kalau sudah lazim paham, ya. Lazim ya. Tanazzalu berarti fi'il lazim. Fi'il lazim. Kalau muta'addinya jadi anzala ya, menurunkan. Kalau muta'addinya bisa jadi anzala ya, menurunkan atau
wazan apalagi nih selain anzala kemarin bitat ain fil ain ya. Nazzala. Nah, kalau nazzala berarti itu mutaaddi. Atau Mutaaddi ya. biwasitoti harfil ja ya, atau dengan wazan fa'ala. Misalnya nazala. Nah, itu. Atau wazan istaf'ala, istanzala. Nah, itu menjadi mutaaddi. Kalau tanazzala berarti fi'il lazim. Lazim ya. Maaf salah tadi. Ini asal artinya bukan telah tadi ya, tatanazzalu ya, fi'il mudhari ya. Cuman dibuang tak di awal, tatanazzalu jadi tanazzalu. Nah, baik, siapa lagi yang ingin mencontohkan? Boleh mutaaddi, boleh lazim. Yang terpenting sedikit-sedikit kita memahami mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, silahkan. Nah, ini kan tanazzalul malaikah, malaikahnya itu subjek ya. Tanazzalunya predikat. Jadi hanya ada subjek dan predikat. Ketika ada subjek dan predikat berarti itu fi'il lazim atau fi'il intransitif yang tidak membutuhkan kepada objek. Silahkan, ada lagi yang sudah menemukan? Coba Bun di dalam surat Al-Alaq coba Bun. Al-Alaq ya. Ya, Ayat berapa? ayat ke-2 coba Bun. Ayat 2 coba kita lihat. Al-Alaq ayat 2. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Silahkan diidentifikasi, Bun. Khalaqa termasuk fi'il ya. Fi'il madhi. Al-insan itu maf'ul ya Iya. bentuknya. Fa'ilnya itu termasuk Allah. Allah telah menciptakan al-insan kepada manusia min 'alaq dari air mani ya, Bun. Ya, dari segumpal darah, Bun, bukan dari air mani. Afwan, ya. Dari segumpal darah. Baik, sudah diidentifikasi Bunda Lia barusan ya? Bunda Nur Aini ya. Bunda Nur Aini masih itu suaranya Bunda masih ketukar-tukar. Mohon maaf ya. Khalaqo. Nah, di dalam khalaqo Bunda Nur Aini sudah mengidentifikasi. Bunda Nur Aini di khalaqo ada domir apa di dalamnya? Itu domirnya khalaqa ya. Kemudian fa'ilnya Allah. Ya, domirnya dia itu kembali kepada siapa? Kepada Allah ya. Kepada Allah. Jadi Allah khalaqa itu artinya Allah telah menciptakan. Nah, ketika kita menyampaikan Allah telah menciptakan, apakah kita sudah paham? Sudah paham ya? Ya. Menciptakan apa gitu ya? Belum ya? Menciptakan apa? Menciptakan apa belum? Allah telah menciptakan. Nah, berarti kita belum paham ya secara makna menciptakan apa. Nah, al-insana Allah telah menciptakan manusia. Nah, apakah manusia itu kedudukannya sebagai subjek atau predikat di sini? Subjek sebagai atau objek ya, maf'ul ya. Maf'ul ya, sebagai maf'ul sebagai objek. Iya, maf'ul bih. Fi'il khalaqa butuh objek tidak? Membutuhkan objek ya, Bun. Iya, jadi membutuhkan objek. Apa objeknya? Al-insana ya. Al-insana itu adalah objek. Sehingga kalau suatu fi'il butuh objek, lazim atau muta'addi? Berarti lazim ya, Bun. Muta'addi, Bun. Kalau yang lazim itu yang tidak butuh objek. Muta'addi ya, Bun. Iya, muta'addi. Berarti ini yang membutuhkan objek. Jadi ini fi'il muta'addi. Jadi khalaqa itu termasuk fi'il muta'addi. Apakah muta'addinya satu objek atau dua objek? Butuhnya satu objek itu. Cukup satu min alaq. Kalau bentuk dari jar majrur itu bisa nggak jadi objek yang kedua, Bun? Apa ini, tetap satu objek ya? Ini satu objek karena itu adalah penjelasan. Allah telah menciptakan manusia. Ya. Kita sudah paham kan Allah telah menciptakan manusia.
Nah, dari Iya. segumpal darah, jar majrurnya ini sebagai keterangan ya, sebagai keterangan. Iya. Baik, Bentuk. Bunda Nuraini, terima kasih sudah mengidentifikasi ya dari fi'il khalaqa. Boleh satu orang lagi nih identifikasi dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, silahkan. Apakah menemukan baik itu fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek, atau lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek, silahkan. Al-Alaq ayat 5, lanjutkan aja Bun sekali. Iya, allamal insana. Iya itu. Masih Allamal Masih yang insana. tadi ya. Al-Alaq ayat 5. Ayat 5 ya, Bun. ayat 5. Nah, silahkan Hmm. diidentifikasi ya, Al-Alaq ayat 5. Semuanya boleh melihat ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, silahkan. Fi'il apa yang akan diidentifikasi? Allama Allama ya. Ya, Allama. Allama dia. Nah, ini dia berarti ajarkan. allama. Ada domir apa dalam fi'il Domir allama? huwa ya. Domir huwa Domir huwa Huwa. ya. Dia Iya. itu siapa di sini? Allah. kepada Dia Allah di sini ya. adalah Allah ya. Allah ya. Apa arti allama? Allah Dia telah mengajarkan. mengajarkan. Dia telah mengajarkan. Mengajarkan. Dia telah mengajarkan, dialah Allah yang telah Allah. dialah Allah Hmm. telah mengajarkan. Kita paham nggak ketika Allah menyampaikan allama? Dialah Allah telah Belum mengajarkan. paham ya, Bun. Belum paham. Belum Kalau belum paham paham ya. berarti muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi. Membutuhkan objek. Allah telah Objek. mengajarkan. Kemudian apa objeknya? Al-insana. Al-insana. Ya, Allah telah mengajar al-insan kepada siapa? Manusia. Kepada manusia. Berarti manusia itu kedudukannya sebagai Objek. objek ya, Maf'ul. dalam bahasa Arab itu maf'ul Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, baik kita terjemahkan secara kesempurnaannya, allamal insana. Jadi gimana? Dia mengajarkan Dia manusia. telah mengajarkan al-insan kepada manusia. Iya, dialah allama, dialah Allah telah mengajarkan Allah al-insana kepada siapa? Manusia. Kepada manusia. Berarti butuh objek satu atau dua objek? Satu. Cukup Satu, satu Bun. objek ya. Dia Allah telah mengajarkan kepada manusia. Nah, hanya butuh satu objek. Berarti maf'ul wahid. Kita simpulkan ini muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi. Kenapa muta'addi? Karena membutuhkan objek. Objek Karena atau membutuhkan maf'ul. objek. Mana objeknya? Al-insana. Al-insana. Objeknya. Nah, baik, sudah sangat memahami ya di lazim dan muta'addi. Ada yang mau ngasih contoh lagi atau sudah dulu? Sudah dulu, Bu. Sudah dulu ya, udah siap. Ada lihat di Polres, Bun. Iya, siap. Baiklah, untuk hari ini pembelajaran bahasa Arab kita dicukupkan sekian dulu ya. Tetap semangat, tadi kita mensyiarkan ya bahasa Arab sebagai bahasanya ahli surga, bahasa Quran, bahasa hadis. Dengan segala kompleksitasnya kita taklukkan bahasa Arab ya, supaya kita sedikit demi sedikit memahami setiap lafaz dalam Al-Quran, setiap lafaz dalam hadis, supaya kita lebih merasakan zauk ya, karena Allah akan memberikan rahasia dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis ya. Itu mudah-mudahan melalui kita berikhtiar belajar bahasa Arab, Allah akan memberikan rahasia-rahasia Al-Quran dengan kita memahami setiap lafaz, setiap huruf dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita orang-orang yang Allah pilih untuk diberikan rahasia-rahasianya dari isi Al-Quran ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Jazakallah Bunda. ahsanal jaza, Bunda Dokter, atas ilmunya. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Al Mukarramah Ustazah Bunda Dr. Penti yang sudah menyampaikan